Ya, kembali lagi di Saat Teduh tentunya bersama saya Francisca Rati dan Pak Alex Nanlohi. Nah, Pak Alex, menarik tadi ya, kita sebagai wakil Kristus nih. Apakah kita bisa melakukan segala sesuatu itu seperti yang Yesus dulu lakukan gitu? Seperti menyembuhkan orang sakit dan juga berbagai mujizat yang sudah Yesus lakukan. Apakah akan seperti itu nantinya? Ya, satu sisi bisa dijawab iya, bisa juga dijawab tidak. Dalam pengertian bahwa kalau itu adalah kehendak Tuhan dan Dia memberikan karunia. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, sehingga ketika mungkin mendoakan orang yang sakit, Tuhan karuniakan kesembuhan. Itu mungkin saja terjadi dan itu masih menjadi cara Tuhan juga dalam dunia ini untuk bekerja. Tetapi di sisi lain saya pikir bukan hanya mujizatnya. Jangan lupa ketika Yesus hidup sebagai manusia, Dia melakukan segala hal. Kalau kita misalnya melihat hidup Yesus dari 10 perintah Allah, bagaimana Dia menempatkan jangan ada padamu Allah lain. Bagaimana Dia menerapkan hormatilah ayahmu dan ibumu. Sehingga saya ingatkan bahwa bukan hanya hal-hal yang spektakuler dalam nama Yesus, tetapi ketika kita menghidupi perintah-perintah Tuhan yang lain, itu pun kita sedang melakukannya dalam nama Yesus seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita bilang, wah saya meniru Kristus, jangan cuma wah saya bisa bikin mujizat. Meniru Kristus, apakah saudara benar-benar hidup seperti Kristus? Menghormati orang tua, mengasihi sesama, bagaimana bisa bersosialisasi dengan orang lain dengan baik. Saya pikir itu. Justru kadang-kadang orang kalau berpikiran hidup dalam Yesus itu dia akan melakukan hal yang luar biasa seperti Yesus gitu. Langsung cara pikirnya begitu ya. Padahal ada aspek-aspek dasar yang harus kita lebih perhatikan. Ketika Yesus ditanya apa yang perintah utama, Dia mengatakan kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Saya pikir keserupaan kita dengan Kristus bukan mujizatnya, karena mujizat juga dilakukan oleh orang yang lain, oleh mungkin guru-guru yang ada pada masa itu. Tetapi kita melihat bagaimana karakter hidup yang menempatkan Tuhan yang paling utama dan juga menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu bagaimana sih Pak Alex kita bisa tahu nih, kita kan sebagai wakil Yesus di sini, kita bisa tahu bahwa Tuhan sendiri berkenan nih kita sebagai wakilnya. Apalagi kalau kata Pak Alex tadi, kan banyak juga orang yang lakukan mujizat, tapi nggak perlu dalam nama Tuhan Yesus, banyak juga. Nah, gimana tuh? Saya pikir yang tadi di awal Siska katakan bahwa ini kita sedang berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Sama seperti seorang, kalau kita pakai ilustrasi ambasador atau duta besar, maka duta besar itu, kita ini duta besarnya Kristus dalam dunia. Dan ketika kita hadir dalam dunia, bagaimana kita mewakili Kristus? Sama seperti seorang duta besar, dia diutus oleh negaranya, dia harus punya relasi sama negaranya. Tidak mungkin dia mewakili negaranya tapi tidak tahu apa yang dia wakili, siapa yang dia wakili. Karena itu saya pikir relasi dengan Tuhan secara pribadi, inilah yang akan, kalau ditanya tadi, memastikan kita ini sesuai nggak sama kehendak Tuhan ya. Kalau kita memang setiap hari punya waktu dan kesempatan berelasi dengan Tuhan, kita akan mengerti. Oh ya, ini yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya di dunia ini, di keluarga saya, di pekerjaan saya, di kampus saya, di sekolah saya, dan dalam keseharian. Dan untuk memperkuat relasi itu apakah cukup dengan berdoa atau kita juga harus selalu merenungkan firman Tuhan? Wah, tentu itu juga ya. Merenungkan firman Tuhan, berdoa, kita bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya, dan juga jangan lupa untuk kita hadir dalam dunia, bersaksi dan melayani. Saya pikir ini paket lengkapnya gitu ya. Kita tidak sekedar relasi dengan Tuhan, tetapi bagaimana itu punya dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita bicara tadi relasi kita sudah bersekutu dengan Tuhan nih sebagai wakil Kristus. Tapi di sisi lain kita juga harus memperlakukan orang lain seperti Kristus. Wah, itu berat lagi tuh. Berat. Kira-kira gimana tuh Pak Alex? Makanya satu sisi yang saya lihat, banyak orang begitu gampangnya berkata saya mewakili Kristus. Tapi waktu dia memperlakukan orang lain, mungkin dia bisa memandang rendah. Kalau dia ketemu sama orang yang lebih rendah dari dia, secara pendidikan mungkin, secara status sosial. Dan waktu dia bertemu dengan orang yang secara status sosial mungkin lebih tinggi, secara pendidikan lebih tinggi dari dia, mungkin dia jadi minder. Jadi saya pikir justru ayat firman Tuhan ini mengingatkan
bagaimana kita memandang orang lain, sebagaimana kita melihat Tuhan, maka perlakukanlah mereka sebagaimana engkau ingin memperlakukan Tuhanmu. Nah, tapi ini kadang-kadang jadi bumerang juga ya, buat kita sebagai orang Kristen yang sebagai wakil Kristus. Kadang-kadang kita sudah melayani begitu, tapi ternyata perlakuan kita pada orang lain. Ya, betul. Ada satu ilustrasi yang hamba Tuhan pernah berikan, bukan ilustrasi ya, tapi satu kalimat yang dia katakan begini, kalau saya mau mencari majelis gereja, kemana saya akan datang? Dia bilang, ya saya akan datang ke rumah. Lalu dia tanya, siapa yang akan saya tanyain di rumah itu? Lalu kemudian dia menjawab, saya akan menanyai pembantunya. Mengapa demikian? Karena mungkin bagaimana dia memperlakukan pembantunya itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kadang-kadang kita bisa begitu manis kepada orang yang mungkin secara status, kedudukan dekat dengan kita atau sederajat dengan kita. Tapi kita bisa begitu memandang rendah orang-orang hanya karena status mereka, hanya karena perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Dan saya pikir Yesus memberikan satu penegasan ya melalui firman Tuhan ini. Apalagi kalau kita membaca konteks dalam Kolose tadi, persis di atasnya itu sedang bicara relasi dengan budak. Jadi justru ketika kita memperlakukan sesama sebagaimana Tuhan memandang mereka, ini hal yang akan menolong kehidupan manusia akan saling menghargai dan saling mengasihi dengan lebih baik. Karena sebenarnya mungkin Yesus sendiri punya hati sebagai seorang hamba begitu betul. Ya. Nah, kita juga pengen tahu kan pasti kuncinya gimana sih kita bisa menjadi wakil Kristus yang berkenan gitu ya di hadapan Tuhan. Tapi tenang Pak Alex, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Saat Teduh, jalani hidup bersama Yesus.